Koalisi Indonesia Bersatu atau KIP yang terdiri dari Partai Golkar, PAN dan P3 tercabik-cabik akibat pesona dan karisma Anies Baswedan. Pasalnya, setelah sejumlah kader Golkar mendeklarasikan Go Anies pada tanggal 24 Oktober tahun 2022. Disusul P3 yang kadernya membentuk wadah relawan pendukung Anies dengan nama Forum Kabah Membangun atau FKB pada tanggal 15 November tahun 2022. Kini entitas PAN yang terdiri dari pendiri PAN, mantan anggota DPR dari PAN, pengurus PAN dan simpatisan PAN membentuk wadah relawan untuk mendukung Anies di Pilpres 2024. Namanya Amanat Indonesia atau disingkat Anies. Saudara Anies untuk ini diperhatikan. Apa itu? Yang pertama adalah amanat nilai-nilai Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila ada 5, dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah nilai-nilai yang harus diusung oleh kepemimpinan nasional kita, apalagi oleh Presiden dalam rangka untuk membangun Indonesia. Ini amanat yang pertama, yaitu amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsisten. Yang kedua adalah amanat Undang-Undang Dasar kita atau amanat cita-cita kemerdekaan. Apa itu amanat cita-cita kemerdekaan? Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan selanjutnya adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi. Nah, oleh karena itu, ada lagi amanat yang ketiga yang kita titipkan kepada Anies, yaitu amanat agenda reformasi. Kita tahu bahwa ada 6 agenda reformasi. Yang pertama, soal suksesi nasional, alhamdulillah itu telah terjadi pada saat era Orde Baru kepada era reformasi. Yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 45, itu pun terjadi sehingga berubah tatanan sistem politik kita. Yang ketiga adalah pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini masih menjadi PR. Yang keempat adalah pencabutan dui fungsi ABRI, artinya memisahkan fungsi sosial politik dan fungsi pertahanan keamanan dari ABRI yang saat itu adalah TNI Polri. Nah, ini harus menjadi perhatian. Yang kelima adalah soal bagaimana terselenggaranya otonomi daerah seluas-luasnya. Ini saya kira juga masih belum terjadi. Nah, dan yang terakhir adalah supremasi hukum. 3 agenda atau amanat ini kita titipkan kepada Anies. Jadi kita tidak memberi cek kosong. Kita memberi pikiran kita titipkan amanat untuk Indonesia yang lebih baik. Nah ini, baru setelah itu kita berkontribusi apa terhadap kemenangan Anies. Nah, salah satunya adalah menjadi corong pikiran Anies. Yang kedua adalah membangun jejaring relawan. Dan yang ketiga adalah kita melakukan rekrutmen keanggotaan secara masif, terstruktur di seluruh Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk bagaimana memenangkan. Karena kita tahu tahapannya kan, 1, diusulkan oleh partai politik. 2, setelah itu dipilih oleh rakyat. Nah, makanya amanat Indonesia lahir. Tahap pertama memperjuangkan agar Anies dipilih oleh Presiden, dan pada tahap kedua adalah bagaimana meyakinkan kepada rakyat untuk memilih Anies di TPS. Ini kira-kira apa yang menjadi tema besar juga agenda sekaligus kontribusi amanat Indonesia terhadap kemenangan Anies Baswedan.